STEM adalah suatu basis kurikulum yang idenya adalah mendidik peserta didik dalam 4 disiplin ilmu, yaitu sains, teknologi, engineering, dan matematika secara pendekatan interdisipliner, menyajikan paradigma, pembelajaran yang kohesif dengan basis aplikasi dunia nyata atau alam. Dengan demikian, penerapan STEM dalam pembelajaran dapat mendorong siswa untuk mendesain, mengembangkan, dan memanfaatkan teknologi. Juga mengasah kognitif, manipulatif, dan afektif, serta mengaplikasikan pengetahuan. Melalui metode STEM, siswa dapat mengembangkan keterampilan penting, merasa termotivasi dalam pembelajaran, mengevaluasi diri, mengalami pembelajaran yang menyenangkan, dan membangun dasar yang kuat dalam 5 pilar penting, yaitu kolaborasi, pembentukan karakter, komunikasi, berpikir kritis, dan kreativitas. 5 hal tadi untuk berhasil dalam dunia STEM dan kehidupan sehari-hari. Sejumlah mantan pemain sirkus tumbuh besar dan menjadi bintang akrobat cilik di bawah Oriental Circus Indonesia. Kini menuntut pertanggungjawaban atas eksploitasi dan perampasan asal-usul mereka. Masa kecil mereka dibayangi kisah suram demi hibur penonton. Hak anak yang melekat pun hilang. Lantas, akankah mereka mendapatkan keadilan? Berikut penelusuran dari kelompok kami. Franz Manangsang yang merupakan pendiri Taman Safari Indonesia saat ini banyak disoroti publik setelah mencuatnya dugaan eksploitasi pekerja sirkus. Sejumlah mantan pegawai Oriental Circus Indonesia mendatangi Kementerian Hak Asasi Manusia, kemudian menyampaikan pengakuannya selama ini. Mantan pegawai Oriental Circus Indonesia mengadukan dugaan eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia oleh para pemilik dan atau pengelola Oriental Circus Indonesia. Sejumlah mantan pemain sirkus termasuk Ida, Butet, dan Vivi mengungkapkan pengalaman pahit selama puluhan tahun bekerja di OC. Melaporkan dugaan kekerasan dan eksploitasi. Kalau ada salah sedikit dipukul gitu. Hanya membuat sensasi. Itu kalau anak dipekerjakan sejak kecil itu apa dibenarkan? Mengalami kekerasan fisik, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi seperti dirantai, disetrum, dan dipisahkan dari anak-anak mereka. Misalnya, dia yang bergabung dengan Oriental Circus Indonesia sejak usia 5 tahun pada 1976 menceritakan bahwa dirinya dibawa ke salah satu tempat wisata di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat untuk dilatih sebagai pemain sirkus. Gitu, dipukulin. Kalau ada salah apa sedikit dipukul gitu. Bida yang mengaku mengalami penyiksaan ketika salah melakukan gerakan dalam latihan. Pada 1989, ia mengalami kecelakaan saat melakukan pertunjukan akrobatik dan jatuh, yang mengakibatkan patah tulang belakang. Sekitar 5 tahun kurang lebih. Terus pada tahun 89 akhir, pada saat itu saya main terapis akrobatik udara itu, saya jatuh pada saat siur tahun 89. Nah, setelah saya jatuh itu, saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi saya masih istilahnya cuma dirawat di dalam cukup lama lah di situ saya dirawat, karena mereka juga nggak tahu saya kenapa. Pokoknya ini saya cuma dibantu dipijit sama teman gitu ya. Pada Oktober 2004, 6 mantan pemain sirkus Oci melayangkan somasi kepada TSI menuntut ganti rugi total sebesar 3,1 miliar. Tuntutan ini mencakup kompensasi atas kerugian fisik dan pelanggaran hak yang mereka alami. Sangat berbeda dan tidak ada sangkut pautnya dengan tindakan hukum yang dituduhkan mereka tetapi. Jadi ini jelas bahwa mereka belakangnya itu ada sesuatu dan kenapa mereka mengincar TSI. Dan saya juga tidak mengerti dan kami juga stand up untuk dari posisi kami secara hukumnya. Kita dilayangkan somasi oleh Saran Law Office, pengacara dari termasuk tadi ada Bu Ida, Butet, sama Bu Vivi dan tiga orang lainnya. Mereka meminta masing-masing 300 juta. Khusus Bu Ida mereka meminta 1 M. Jadi in total itu kurang lebih 3,1 M. Mereka melayangkan somasi itu ada 2 kali. Satu itu bulan Oktober bersamaan tapi dipisah. Lalu tanggal 31 Oktober tahun 2024 tahun bersama mereka bergabung untuk in total itu 3,1. Nah, untuk jumlahnya sendiri itu mereka meminta 5 hari untuk kita membayar. Tapi kan kita sudah menjelaskan, kita menjawab bahwa orang-orang ini tidak terdaftar di TSI. Tanggapan Taman Safari Indonesia TSI membantah tuduhan sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung. TSI menyatakan bahwa mereka dan OCI adalah 2 entitas bisnis yang berbeda. Latihannya malas, tidak mau
keluar tenaga kalau pakai rotan itu mah biasa. Pakai rotan gitu Pak ya? Pakai rotan, ya. Dan Kita kontekstual juga- pada masa tahun itu memang begitu kulturnya, Memang bukan gitu. cuma di sirkus. Memang begitu. Iya. Di luar sirkus pun Sama. kita Semua. mengalami gitu ya. Memang itu tidak diberi gaji ya. Kita kan dulu juga nggak terima gaji, sama. Masih anak-anak masa terima gaji gitu ya. Tapi uang saku untuk belanja untuk segala macam itu selalu ada. Ini tuduhannya tadi dibantah, tidak ada eksploitasi, tidak ada kekerasan, bahkan sempat juga ditujukan video atau foto di masa lalu ketika jalan-jalan bareng, berenang ke Candi Borobudur bersama-sama. Bagaimana Mbak tanggapannya? Kalau waktu kita jalan-jalan itu, kalau pas posisi itu anaknya bos-bosnya itu datang, jadi kita jalan-jalan, iya kita tersenyum saat jalan-jalan, kita happy. Tapi kalau di sirkus kita kan nggak bisa happy ya. Ini bersama Fran Manangsang, ini anak-anaknya pas datang, ini liburan sekolah, ini mereka itu pasti kita diajak jalan-jalan, jadi kita happy. Biasanya kalau mereka nggak ada kan kita di dalam sirkus latihan terus gitu ya. Hanya ketika anaknya datang Berlibur saja. sekolah, iya. Kalau pas jadwal libur sekolah, anak-anaknya itu mungkin pas Tony yang ada di sirkus, itu anak-anaknya Tony yang datang. Kalau adanya taman safari, mereka itu bergantian. Pokoknya kalau anak-anaknya mereka datang, kita seneng. Ya pemukulan itu berkurang yang lah. berbeda. Dan kita bisa Sebelum jalan-jalan. memiliki latar belakang keluarga yang sama, TSI menegaskan bahwa para mantan pemain sirkus tersebut tidak pernah terdaftar sebagai karyawan TSI. Tanggapan Komnas HAM dan Kepolisian. Komnas HAM meminta tuntutan kompensasi oleh mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia atau OCI diselesaikan secara hukum. Melalui keterangan tertulis, Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parlian Singhombing menyebut pihaknya telah menemukan adanya dugaan pelanggaran sejak kasus ini ditangani pertama kali tahun 1997. Pelanggaran yang ditemukan ini berupa pelanggaran terhadap hak anak, yakni untuk mengetahui asal-usulnya, identitasnya, hubungan kekeluargaan, dan juga orang tuanya. Serta ada pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis. Komnas HAM mendorong agar kasus ini diselesaikan secara hukum atas tuntutan kompensasi untuk para mantan pemain OCI, serta meminta agar asal-usul para pemain sirkus OCI segera dijernihkan. Hal itu menjadi salah satu rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM terkait ramai-ramai dugaan eksploitasi pemain sirkus OCI. Komnas HAM meminta agar kasus ini diselesaikan secara hukum atas tuntutan kompensasi untuk para mantan pemain OCI, kata Komisioner Komnas HAM Uli Parlian Singhombing melalui keterangan tertulis. Menurut sumber detiknews.com, kasus korupsi kredit Kebuang Sritex, Kejagung mengungkapkan 8 tersangka baru dalam kasus pemberian dan penyalahgunaan kredit oleh petinggi Sritex dan sejumlah bank daerah pada Selasa 22 Juli 2025. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi yang dipanggil pada hari ini, penyidik berkesimpulan telah melakukan gelar perkara juga menetapkan 8 orang tersangka. Kerugian negara dari pemberian kredit ini kepada 3 bank itu kurang lebih sebesar 1.088.650.808.028 rupiah, yang saat ini tentunya masih dalam proses penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKRI. Dalam kasus ini, Sritex diduga mendapatkan dana kredit dari Bank DKI, Bank Jateng, dan Bank BJB. Pemberian kredit diduga tidak sesuai dengan ketentuan. Menurut sumber detiknews.com, ada 8 tersangka baru kasus korupsi Sritex, diantaranya 1. Alan Moran Sevrino, 2. Pepe Farid Rosdi, 3. Mono Sigit, 4. Yudi Renaldi, 5. Supriyatno, 6. Pujiono, 7. Beni Rizwandi, dan 8. Soldia. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus kredit bank untuk Sritex ini. Mereka adalah 1. Iwan Setiawan Mukminto, 2. Diki Syahban Gunata, dan 3. Zainuddin Mak. Dan demikian, hingga kini total 11 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut sumber bisnis.com, diduga para tersangka melakukan aksi licik mereka dalam rangka untuk memenuhi kepentingan pribadi. Perbuatan para tersangka turut menimbulkan kerugian negara hingga 1,08 triliun rupiah. Negara dari pemberian kredit ini kepada 3 bank itu kurang lebih sebesar 1.088.650.808.028 rupiah, yang saat ini tentunya masih dalam proses penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKRI. Menurut sumber republik.com, para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3
Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP kata Nitahyo. Pasal yang disangkakan, para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang ketentuan dasar nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut sumber hukumonline.com dan Indonesia Watch ID, para mantan pemain sirkus meminta ganti rugi sebesar 3,1 miliar rupiah dari Taman Safari Indonesia atau yang dikenal sebagai TSI, yang mereka anggap memiliki keterkaitan dengan Oriental Circus Indonesia yang merupakan tempat mereka dieksploitasi. Meskipun TSI telah menolak untuk bertanggung jawab secara langsung, Komnas HAM merekomendasikan agar kasus ini diselesaikan secara hukum, termasuk tuntutan kompensasi dan penjernihan asal-usul korban. Kepolisian akan menindaklanjuti jika ada laporan resmi. Kesimpulan kasus korupsi kredit Sritex, Kejaksaan Agung atau Kejagung terus mengusut kasus korupsi yang merugikan negara sebesar 1,8 triliun ini. Sudah ada 11 tersangka yang ditetapkan termasuk 8 tersangka baru atas dugaan pemberian dan penyalahgunaan kredit dari sejumlah bank BUMD seperti Bank DKI, Bank Jateng, dan Bank BJB kepada Sritex. Proses hukum sedang berjalan untuk meminta pertanggungjawaban para tersangka sesuai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Singkatnya, kedua kasus ini masih dalam proses hukum. Untuk kasus eksploitasi, fokusnya pada penyelesaian tuntutan kompensasi dan penjernihan asal-usul dengan peran Komnas HAM dan potensi keterlibatan kepolisian. Sementara untuk kasus korupsi, fokusnya pada penuntutan para tersangka yang telah merugikan negara yang sangat besar.